Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata bestie. Dalam berbagai kamus daring, bestie merupakan kosakata informal yang berarti sahabat. Misalnya dalam kamus daring Cambridge, arti bestie adalah seseorang yang mengenal kita dengan baik. Bersama bestie, kita bisa melakukan banyak hal seperti makan, ngopi, curhat, beribadah, dan pelayanan bersama. Juga ada banyak hal lainnya. Ketika kita melakukan itu bersama dengan bestie, ada perasaan senang, hangat, dikuatkan, damai, bahkan juga bisa mendatangkan kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan dengan aneka macam hal yang terjadi di dalamnya. Dan bestie itu juga merupakan pemberian dari Tuhan buat kita. Bestie bisa menjadi sangat berarti. Seperti dalam Alkitab yang dituliskan dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Ada seorang lumpuh yang punya bestie-bestie. Bestie-bestinya ingin sekali bahwa orang lumpuh itu bisa sembuh. Dan mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi, orang banyak berkumpul dan mereka tidak bisa masuk melalui pintu tempat Yesus dan orang banyak berkumpul tersebut. Dan ketika situasi itu mereka alami, mereka tidak menyerah. Mereka membuka atap rumah dan menurunkan si lumpuh dengan tandu supaya bisa masuk ke rumah tersebut. Dan tindakan tersebut membuat Yesus melihat iman mereka dan pada akhirnya si lumpuh bisa sembuh. Bisa bangun, berdiri, dan berjalan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran bestie-bestie dari orang lumpuh itu menjadi sangat berarti. Karena merekalah orang lumpuh tersebut bisa berjumpa dengan Yesus dan menerima kesembuhan. Kalau kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita juga punya bestie-bestie yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas bestie atau bestie-bestie yang Tuhan berikan, yang berjalan bersama dengan kita, yang hadir dalam perjalanan kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, semangat, dukungan, perhatian, dan juga mereka boleh terus menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas mereka. Yang kedua, sebagaimana Paulus yang berdoa bagi jemaat di Filipi, dikatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat jemaat Filipi, maka kita juga mau mengingat bestie atau bestie-bestie kita dalam doa kita. Saat kita berdoa, mari kita mengingat orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sehingga melalui kehadiran mereka kita terus didukung, terus dikuatkan, terus ada di dalam jalan Tuhan dan mengalami aneka macam berkat Tuhan. Saat kita berdoa, mari kita bersyukur atas keberadaan mereka. Dan mari belajar dari Paulus untuk mengingat bestie dalam hidup kita. Bahkan juga mendoakan mereka dengan aneka macam pergumulan atau hal-hal yang sedang mereka hadapi. Sehingga kita boleh saling dikuatkan bersama-sama. Yang ketiga, mari kita juga mau hadir jadi bestie yang baik dan miliki iman yang kuat kepada Yesus seperti bestie-bestie dari orang lumpuh tadi yang membawa orang lumpuh tadi hingga ia mengalami kesembuhan. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang besar ketika kita percaya kepadanya dengan iman yang kita miliki dan kita lakukan bersama dengan orang-orang yang juga hadirkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.